Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hi everyone. So, today's discussion will be about relative clauses, which cover relative pronoun and relative adverb. And the subtopics will be the definition, WH questions, smart notes, review, sentence pattern, and example of questions. Jadi kita akan mulai pembahasan mengenai relative clauses. So, what is a relative clause? I take this definition from Cambridge Advanced Learner Dictionary. Jadi, a relative clause is part of a sentence which cannot exist independently and which describes a noun which comes before it in the main part of the sentence. Jadi relative clause sesuai pengertian dari kamus, di sini ada keterangan specialized, which means that bahwa istilah relative clause itu masuk dalam disiplin ilmu tertentu, yaitu dalam grammar bahasa Inggris. Jadi dikatakan bahwa relative clause adalah bagian dari suatu kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri, di mana relative clause itu mendescribe atau mendeskripsikan kata benda di depannya, di mana kata benda itu adalah juga bagian dari kalimat utama. Okay, let's have a look at an example. In the sentence, the woman who I met was wearing a brown hat. Nah, dalam kalimat ini, klausa who I met adalah relative clause, di mana who I met itu kalau dituliskan sendirian tidak bisa, belum memahami, belum memiliki makna. Nah, klausa who I met itu menjelaskan the woman, nah, kata benda di depannya. Oke, bisa dicermati ya. Oke, next, we use relative pronouns and relative adverbs. Beberapa dari relative pronoun diantaranya adalah who, that, whom, which, that, whose, dan juga relative adverb when, where, why yang kita gunakan dalam membentuk relative clause dalam sebuah kalimat, di mana who atau that itu digunakan untuk mendescribe atau mendeskripsikan people, orang. Kemudian whom is used to describe object pronoun, people. Nah, posisinya di objek untuk mendeskripsikan people atau orang. Kemudian which, that, to describe objects, benda. Kemudian whose, to talk about possession, digunakan untuk mendeskripsikan kepemilikan. Kemudian when, that, to describe time, untuk mendeskripsikan waktu. Kemudian where is used to describe places, atau mendeskripsikan tempat. Kemudian why, that, is used to describe reason, untuk mendeskripsikan alasan. Oke, jadi ini adalah beberapa relative pronoun dan juga relative adverb yang digunakan untuk membentuk relative clause dalam kalimat. Bisa dicermati. Next, kita awali dengan who. Penggunaan who dalam kalimat, the woman who atau the woman that reads the book is a college student. Wanita yang membaca buku itu adalah seorang mahasiswa, di mana klausa who atau that reads the book itu kembali ke atau mendeskripsikan woman-nya. Sementara the woman is a college student adalah kalimat utama. Next, penggunaan whom. The boy whom the girl plays with is her brother.
di mana klausa whom the girl plays with itu menjelaskan the boy. The boy dan juga klausa whom the girl plays with adalah bagian dari kalimat utama, di mana kalimat utamanya adalah the boy is her brother. Nah, bisa dicermati ya. Jadi klausa di sini menjelaskan noun boy. Atau tempat kembalinya adalah the boy. Oke, ada catatan. We do not often use whom in spoken English. Jadi biasanya whom itu tidak digunakan atau cenderung menggunakan kata who. Tetapi apabila yang dijelaskan jelas adalah objek, maka diperbolehkan menggunakan whom. Oke. Next, penggunaan which. The printer which atau the printer that broke was bought 3 months ago. Di sini klausa which atau that broke itu menjelaskan printer. Sedangkan kalimat utamanya adalah the printer was broke 3 months ago. Oke, bisa dicermati ya. Ada catatan bahwa selain menjelaskan kata benda, kata which juga bisa menjelaskan kalimat utuh. Nah, disebut kalimat utuh karena dia memiliki subjek, verb, dan juga objek. Oke, dalam kalimat Chand did not pass the test, which disappointed his boss. Nah, di sini kata which itu menjelaskan bahwa Chand tidak lulus tes. Nah, sedangkan di kalimat pertama, which itu hanya menjelaskan printernya. Oke, bisa dicermati ya. Oke, next, penggunaan whose. Last week, I found a cat whose owner was very rich. Nah, klausa whose owner was very rich ini kembali ke a cat. Nah, jadi kembali ke atau menjelaskan kucing. Nah, di mana pemiliknya itu adalah orang yang kaya, sangat kaya. Bisa dicermati ya. Next, penggunaan when. I remember the day when we met. Nah, klausa when we met ini kembali ke the day. Atau antecedennya adalah the day. Antecedent maknanya adalah tempat kembali klausa yang dimaksudkan. Jadi klausa when we met ini kembalinya ke the day atau menjelaskan the day, sedangkan kalimat utama adalah I remember we met. Atau I remember the day, I mean. Jadi klausanya adalah when we met. Next, penggunaan where. Is this the building where you two work? Nah, klausa where you two work itu kembali ke the building atau menjelaskan the building. Sedangkan kalimat utama adalah is this the building? Ini bentuk interrogatif atau pertanyaan. Sedangkan bentuk positifnya adalah this is the building. Nah, this is the building where you two work. Itu bisa digunakan. Next, penggunaan why. This is the reason why she smiles brightly. Nah, klausa why she smiles brightly itu kembali atau menjelaskan the reason. Sedangkan kalimat utamanya adalah this is the reason. Oke, bisa dicermati ya. Oke, next. Penggunaan how dan what. Nah, di sini ada catatan. Dalam kalimat this is the way how he did it dan juga dalam kalimat he believes the thing what he hears,
kedua kalimat ini adalah salah. Nah, jadi kata how dan what itu tidak memiliki tempat kembali atau tidak memiliki noun yang dideskripsikan atau tidak memiliki antecedent yang tertulis dalam kalimat. Jadi penggunaan yang benar adalah use how to replace the way. Kalimat ini benar apabila kita menggunakannya dalam kalimat this is the way he did it. Nah, jadi tidak dituliskan bersamaan antara the way dan juga how. Atau kita juga bisa menuliskan this is how he did it. Nah, jadi dipilih salah satu, kita mau menuliskan the way atau menuliskan how-nya saja. Karena how digunakan untuk replace the way. Ya, tidak digunakan secara bersamaan. Berbeda dengan relative pronoun sebelumnya atau relative adverb sebelumnya. Yang digunakan untuk menjelaskan noun-nya, tetapi kalau dalam how dan what itu hanya dituliskan salah satunya. Mau menuliskan noun-nya atau menuliskan relative pronoun-nya saja. Oke, kemudian dalam what, use what to replace the thing. He believes the thing that atau which he hears. Nah, atau boleh dituliskan menggunakan what. He believes what he hears. Nah, bisa dicermati di sini ya. Kalau dituliskan he believes the thing what he hears itu malah salah. Nah, jadi dipilih salah satu. Ini perbedaan atau catatan untuk penggunaan how dan juga what. Nah. Oke, dan smart notes. Ada catatan bahwa penggunaan relative pronouns who, whom, whose, which, where, when, why, that itu must be just after the antecedent atau what it refers to. Jadi pada contoh sebelumnya bisa dicermati bahwa penggunaan beberapa relative clause selain what dan how itu harus setelah kata benda yang diterangkan. Nah, sedangkan relative pronouns what dan how do not have antecedent. Penggunaan what dan how dalam kalimat itu tidak ada benda yang dideskripsikan atau tidak ada antecedennya atau tidak ada tempat kembalinya. Jadi how dan what itu dalam kalimat tidak ada benda yang diterangkan. Nah, bisa dicermati kembali contohnya ya. Oke, let's review. Nah, ini untuk menganalisis sentence patterns-nya. Jadi dalam bahasa Inggris, dalam komponen kalimat itu ada komponen yang disebut words atau kata. Kemudian ada komponen yang disebut phrases atau frasa. Kemudian ada komponen yang disebut sebagai clauses atau klausa. Nah, saya ingatkan kembali bahwa dalam pembahasan relative clause sebelumnya, contoh kalimatnya itu terdiri dari dua klausa. Satu klausa sebagai klausa utama dan satu klausa sebagai klausa dependent atau bagian dari klausa utama yang tidak bisa berdiri sendiri. Oke, kita awali dengan words. Words ini sudah kita pelajari, yaitu 8 part of speech. 8 kelas kata, diantaranya noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, dan interjection. Nah, kata benda, kata kerja, kata keterangan, kata sifat. Oke, kemudian phrases. Phrases ini adalah rangkaian dari beberapa kata. Nah, istilahnya ada yang disebut sebagai noun phrase atau prepositional phrase atau adjective phrase. Kemudian klausa. Nah, klausa ini ada yang disebut sebagai klausa independent, ada yang disebut sebagai klausa dependent.
Nah, di mana independent clause ini minimal polanya adalah subject verb, sedangkan dependent itu polanya adalah subordinate conjunction, kemudian subject verb. Subordinate conjunction ini adalah kata yang menyebabkan dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ada kata tambahan yang disebut sebagai kata hubung. Oke. Part of speech, word, kata, kemudian phrase, frasa, kemudian clause, klausa yang terdiri dari independent clause dan juga dependent clause. Dengan pola minimal independent yaitu subject verb, kemudian dependent adalah subordinate conjunction subject verb. Oke, kita lihat polanya. Dalam kalimat the man whose car broke down is my supervisor. Nah, di sini yang masuk dalam independent clause adalah the man is my supervisor. Sedangkan dependentnya adalah whose car broke down. Nah, jadi kalimat ini terdiri dari dua klausa utama dan klausa tambahan atau yang bagian dari klausa utama. Subjek dari klausa utama adalah the man, kemudian finite-nya adalah is, kemudian complement-nya adalah my supervisor. Sementara dalam dependent, subjeknya adalah car, whose car, nah, menyatakan kepemilikan, di mana dia kembali ke car ya, karena whose car. Kemudian finite-nya adalah broke, karena dia klausa, tentu saja dia memiliki finite, yaitu broke. Kemudian adverb-nya adalah down. Nah, bisa dicermati ya. Contoh yang kedua. Kita lihat dari sentence pattern-nya. Everything that happened was said perfectly. Dari kalimat ini yang merupakan independent clause adalah everything was said perfectly. Subjeknya everything, finite-nya was said. Berupa kalimat pasif ya. Terdiri dari to be dan past participle atau kata kerja ketiga. Kemudian adverb perfectly. Semuanya dirancang dengan sempurna. Kemudian dependent clause-nya adalah that happened. Subjeknya that, dia kembali ke everything. Nah, karena dependent, that ini berfungsi sebagai subordinate-nya. Subordinate conjunction-nya, penandanya. Kemudian finite-nya happened. Nah, ini happen ini adalah intransitif, jadi tidak memiliki objek yang terjadi. Oke. Sekarang kita masuk ke sample of questions. Nah, contoh kalimat. Yesterday I met the man bla 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 grandfather had founded the company. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah relative pronoun. Nah, kita lihat yesterday itu adalah adverb, I subjeknya, met sebagai finite-nya, kemudian the man objeknya. Sudah lengkap ya. Apa jadi yang kita butuhkan apa? Grandfather had founded the company. Jadi yang paling tepat adalah kata whose yang menunjukkan kepemilikan. Jadi kemarin saya ketemu seorang laki-laki yang kakeknya itu adalah seorang penemu perusahaan atau pendiri perusahaan. Nah, yang paling tepat adalah whose. Nah, yang menyatakan kepemilikan. Kemudian contoh yang kedua. Tom bla 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 works in retail, has no interest in trying for a promotion. Nah, kata Tom ini posisinya adalah subjek. Nah, jadi yang paling tepat, relative pronoun yang paling tepat adalah who. Tom who works in retail. Ingat bahwa whom itu dipakai untuk objek, tetapi tidak biasa atau tidak umum. Kemudian that itu bisa menggantikan whom ataupun who, tetapi di sini konteks yang paling tepat adalah who. Which itu bisa
sebagai relative pronoun objek atau benda. Nah, sedangkan Tom itu adalah orang. Jadi yang paling tepat adalah who. Tom who works in retail has no interest in trying for a promotion. Oke, contoh yang ketiga. She put her laptop in a place blah blah blah, everyone would notice it. Nah, subjeknya she, kemudian finitnya put, objeknya her laptop, adverbnya in a place. Nah, in a place ini adalah tempat, maka relative adverb yang tepat adalah where. Nah, yang menjelaskan tempat. Oke. Jadi yang perlu kita lihat adalah tempat kembali dari relative pronoun yang dimaksudkan. Kalau tempat kembalinya adalah tempat, maka yang tepat adalah where. Kalau waktu adalah when. Kalau objek atau benda adalah which. Kalau kepemilikan adalah whose. Penanda kepemilikan whose itu setelahnya ada benda yang dimaksudkan. Semisal bla 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 car, whose car, bla 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 company, nah, whose company, nah, seperti itu. Bla 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 grandfather, whose grandfather, nah, itu untuk kepemilikan. Karena ini adalah in a place, tempat, maka memakai where. Okay, so many thanks. It is the end of our discussion about relative clause. Nah, silahkan apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar atau kita kembali ke WhatsApp group. Okay, now time to practice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.